Anggaran Dasar, Persekutuan Perdata Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia. Persekutuan Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia untuk pertama kalinya didirikan di Kota Administrasi Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta hari Jumat pada tanggal 9 Oktober tahun 2020. Kantor pusat beralamatkan di Jalan Bonang nomor 23 RT RW 05 Pengangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Email nasionalplacindonesia@gmail.com. Lembaga ini didirikan untuk lebih memperkuat gerakan sosial memperjuangkan penegakan hukum, hak asasi manusia dan pembangunan hukum yang adil dan demokratis, tentunya dalam hal memberikan bantuan hukum bagi warga masyarakat kalangan tingkat bawah dan mengusung tema mengedepankan hukum ke arah yang lebih baik didasarkan pada pengalaman dan kemampuan dari sebagian besar pengurus dan anggota lembaga ini yang secara terus-menerus fokus bekerja memberikan bantuan hukum dan pembangunan kesadaran hukum dan hak rakyat terhadap negara Indonesia sampai dengan luar negeri bagi warga masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri yang menghadapi atau terbentur dengan permasalahan hukum. Maka pemikiran jangka panjang untuk melihat perspektif pembangunan masyarakat sipil yang sadar hukum dan paham hukum untuk memperjuangkan hak mereka di depan hukum secara damai dan saling menghargai perbedaan menjadi latar belakang pentingnya wadah gerakan yang bekerja lebih fokus lagi untuk pembangunan masyarakat hukum di Indonesia. Selanjutnya, lembaga ini secara legal tercatat sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Akta Notaris H.J. Esti Paranti SH Mekaen yang berkedudukan di Ibu Kota Jakarta dengan nomor Akta Notaris tanggal 9 Oktober tahun 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 001312 AH pukul 1.22 tahun 2020. Bab 1. Nama, kedudukan, bentuk dan lambang dan baju seragam. Pasal 1. Nama Persekutuan Perdata ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan LBH Kekelri. 2. Persekutuan Perdata dapat membuka kantor serta cabang di tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 2. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan LBH Kekelri berbentuk persekutuan perdata. Pasal 3. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Berlogo berlambangkan Lambang Negara Indonesia, burung Garuda, padi dan kapas. Timbangan keadilan. Busur panah dengan tinta merah, kuning, hitam dan putih yang dikombinasikan dengan tulisan LBH Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia. Baju seragam merah dan hitam. Bab 2. Waktu pendirian. Pasal 4. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBH CACL didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan untuk pertama kalinya didirikan dan dideklarasikan di Jalan Bonang nomor 23 RT RW 05 Pengangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 23 Agustus tahun 2018 bersama dengan ASSOCIATION Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia Kekelri. Selanjutnya diresmikan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 001312 AH pukul 1.22 tahun 2020. Bab 3. Prinsip organisasi. Pasal 1. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia IP Kekelri. 1. Didirikan pada kerja penegakan hukum dan pendampingan hukum. 2. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Memfokuskan diri pada rakyat, tidak mampu, perempuan dan anak. 3.
3. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI. Bersifat terbuka, kritis dan memfokuskan diri pada penegakan hukum, hak asasi manusia dan pengembangan sistem hukum yang adil dan demokratis. Bab 4 Asas Pedoman dan Kode Etik. Pasal 6. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI. Berataskan Pancasila sebagai sumber hukum. Pasal 7. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI. Berpedoman pada semangat dan prinsip keadilan hukum. Pasal 8. 1. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI memiliki kode etik untuk mengarahkan aktivitas profesional anggota. 2. Kode etik dibuat oleh badan pengurus dan diusulkan kepada ketua pengawas yang ditetapkan dalam rapat kerja. Bab 5 Visi Misi. Pasal 9. Visi. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI mengedepankan hukum ke arah yang lebih baik dan pembaharuan di bidang hukum dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial dalam berbagai aspek. Pasal 10. Untuk mencapai visi, Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI melakukan misi antara lain. 1. Untuk memberikan jasa di bidang hukum dalam arti kata seluas-luasnya, antara lain menjalankan praktek profesi advokat dan konsultan hukum dan memberikan nasihat hukum dan konsultan hukum serta memberikan jasa lainnya kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang hukum, kurator dan pengurusan, kepailitan, konsultan keuangan, konsultan perpajakan, konsultan sumber daya manusia, konsultan personalia, konsultan merek dagang, paten dan hak cipta, konsultan penanaman modal HKPM, serta jasa yang berkaitan menurut ketentuan undangan yang berlaku dan atau yang dapat diterima baik secara profesional menurut perundangan dan atau peraturan profesional yang berlaku. 2. Mendorong jaminan akses hukum bagi rakyat tidak mampu, perempuan dan anak untuk mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. 3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Persekutuan Perdata berhak dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Persekutuan Perdata baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesemuanya tersebut dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi dan atau pejabat yang berwenang bila diperlukan. 4. Terlibat aktif dalam kerjasama regional, nasional dan internasional sebagai upaya pembaharuan hukum di Indonesia. 5. Meningkatkan fungsi layanan hukum bagi rakyat tidak mampu, perempuan dan anak. 6. Bakti sosial. Bab 6 Ruang Lingkup Persekutuan Perdata. Pasal 11. Wilayah Kerja. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI. Wilayah kerja seluruh Indonesia dan luar negeri. Bab 7 Keanggotaan. Pasal 12. Sifat. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI bersifat perseorangan dan terbuka bagi setiap pekerja hukum dan orang yang peduli dengan atau terhadap perjuangan pembaharuan hukum di Indonesia. Pasal 13. Keanggotaan. Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa. Pasal 14. Hak anggota meliputi 1. Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan. 2. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan atau kritik baik secara lisan maupun tulisan. 3. Hak membela diri, jika dikenakan sanksi. 4. Hak memilih dan dipilih menjadi badan pengurus harian. 5. Berhak mendapatkan pembelaan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipil NCRI MINAL Law Republic of Indonesia LBHCACLRI.
yang diatur lebih lengkap lagi dalam Kode Etik. Pasal 15. Kewajiban anggota meliputi 1. Mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan persekutuan perdata lembaga bantuan hukum sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. 2. Menjaga nama baik lembaga bantuan hukum sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. 3. Mematuhi kode etik lembaga bantuan hukum sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 16. Sanksi. Anggota dapat dikenai sanksi persekutuan perdata termasuk pemecatan sebagai anggota. Bab 8 Struktur pengurusan persekutuan perdata. Pasal 17. Pengambilan keputusan tertinggi persekutuan perdata dipegang oleh Kongres Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 18. Pimpinan pelaksanaan persekutuan perdata. Pimpinan pelaksanaan persekutuan perdata dipegang oleh Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Badan Pengawas dan Badan Pelaksana Harian Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 19. Keanggotaan Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa. Pasal 14. Hak anggota meliputi 1. Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan. 2. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan atau kritik baik secara lisan maupun tulisan. 3. Hak membela diri jika dikenakan sanksi. 4. Hak memilih dan dipilih menjadi badan pengurus harian. 5. Berhak mendapatkan pembelaan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri yang diatur lebih lengkap lagi dalam Kode Etik. Pasal 15. Kewajiban anggota meliputi 1. Mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan persekutuan perdata Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. 2. Menjaga nama baik Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. 3. Mematuhi kode etik Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 16. Sanksi. Anggota dapat dikenai sanksi persekutuan perdata termasuk pemecatan sebagai anggota. Bab 8 Struktur pengurusan persekutuan perdata. Pasal 17. Pengambilan keputusan tertinggi persekutuan perdata dipegang oleh Kongres Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 18. Pimpinan pelaksanaan persekutuan perdata. Pimpinan pelaksanaan persekutuan perdata dipegang oleh Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Badan Pengawas dan Badan Pelaksana Harian Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 19. Keanggotaan Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa. Pasal 14. Hak anggota meliputi 1. Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan. 2. Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan atau kritik baik secara lisan maupun tulisan. 3. Hak membela diri jika dikenakan sanksi. 4. Hak memilih dan dipilih menjadi badan pengurus harian.
5. Berhak mendapatkan pembelaan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Yang diatur lebih lengkap lagi dalam Kode Etik. Pasal 15. Kewajiban anggota meliputi 1. Mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan persekutuan perdata Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Menjaga nama baik Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. 3. Mematuhi Kode Etik Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 16. Sanksi. Anggota dapat dikenai sanksi persekutuan perdata termasuk pemecatan sebagai anggota. Bab 8 Struktur Pengurusan Persekutuan Perdata. Pasal 17. Pengambilan keputusan tertinggi persekutuan perdata dipegang oleh Kongres Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 18. Pimpinan Pelaksanaan Persekutuan Perdata. Pimpinan Pelaksanaan Persekutuan Perdata dipegang oleh Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Badan Pengawas dan Badan Pelaksana Harian Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 19. Badan pengawas dapat membentuk komisi kode etik dengan melibatkan badan pengurus yang bersifat ad hoc berdasarkan laporan masyarakat. Pasal 20. Aspirasi dan kepentingan. Aspirasi dan kepentingan anggota dapat dilakukan oleh badan pengawas. Pasal 21. Pengawasan dan pengelolaan dana dan aset persekutuan perdata dilakukan oleh badan pengawas. Bab 9 Kekayaan dan Aset. Pasal 22. 1. Kekayaan persekutuan perdata terdiri dari kekayaan pertama berupa sejumlah uang sebesar Rp300.003 yang terpisah dari kekayaan pribadi badan pengurus, badan pengawas dan badan pelaksana harian, dan dapat diperbesar dengan a. Bantuan dan sokongan dari pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain ataupun lembaga nasional dan internasional lainnya, masyarakat dan badan-badan atau pihak yang menaruh minat untuk mendukung tujuan persekutuan perdata yang tidak mengikat. B. Iuran anggota. C. Infak, wakaf dan hibah warisan. D. Hasil usaha persekutuan perdata dan pendapatan lain yang sah. 2. Uang yang segera tidak dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri disimpan pada salah satu bank atas nama persekutuan perdata atau disimpan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pelaksanaan Harian sebagaimana pendapatan dan kekayaan persekutuan perdata hanya dipakai untuk pencapaian visi dan misi persekutuan perdata, dengan syarat hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi pembayaran dan imbalan yang wajar dan tepat kepada setiap badan pengurus atau pegabdi di persekutuan perdata ini atas jasa yang benar diberikan kepada Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Pasal 23. 3. Pengelolaan dan pemeliharaan dana dan aset dilakukan oleh Badan Pelaksana Harian Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri. Bab 10 Pembubaran Persekutuan Perdata. Pasal 24. Pembubaran. 1. Pembubaran Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri hanya bisa dilakukan melalui keputusan Kongres atas usulan yang disetujui sedikitnya oleh setengah plus 1 suara anggota persekutuan perdata. 2. Apabila Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri dinyatakan bubar, maka Kongres tersebut berkewajiban membentuk tim likuidasi guna menyelesaikan hutang piutang persekutuan perdata serta menyerahkan sisa kekayaan Lembaga Bantuan Hukum Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia LBH Kekelri kepada persekutuan perdata yang satu visi. Bab 11 Perubahan dan Aturan Tambahan. Pasal 25. Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh keputusan Kongres. Pasal 26.
Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau lampiran aturan pokok ditetapkan di Jakarta pada hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2020 dan surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU 001312AH pukul 1.22 tahun 2020. Jakarta tanggal 9 Oktober tahun 2020. Anggaran rumah tangga, Lembaga Bantuan Hukum, Sivil NCRIMINAL Law Republic of Indonesia. LBH Kekelri.